Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban penipuan umroh terlantar di Hotel Kota Tangerang, 2 pelaku ditangkap. Kesal tidak kunjung diperbaiki, warga Pandeglang bangun jalan secara swadaya. Orang tua siswa ganti kursi dan meja baru, Bupati Lebak meminta maaf. Puluhan korban penipuan umroh gratis ini terlantar selama 5 hari di salah satu penginapan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka diketahui berasal dari Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Mereka baru mengetahui menjadi korban penipuan setelah tidak ada kejelasan kapan akan diberangkatkan. Kepolisian Polsek Cikande yang mendapat laporan dari korban kemudian turun tangan dan menangkap 2 pelaku di wilayah Kabupaten Serang dan Sumedang. Modus yang dijanjikan oleh pelaku yakni akan memberangkatkan umroh secara gratis dengan syarat mengajak 2 orang lain. Meski dijanjikan gratis, namun para korban ternyata tetap dimintai uang dengan alasan untuk mengurus administrasi. Kerugian yang diderita korban pun bervariasi antara belasan hingga puluhan juta rupiah. Awalnya kita ditawarin umroh gratis. Kita hanya suruh bayar untuk membeli koper, visa, dan meningitis saja sejumlah 4,5 juta. Namun begitu perjalanan waktu kita dimintain terus uang. Dari uang 500.000 akhirnya nambah lagi 1 juta dan terus sampai selama 3 bulan itu kita diperas. Bapak keluar berapa uang? 50 juta lebih, Pak. Janjinya apa? Janjinya untuk umroh sama orang tua, sama bapak gitu. Tapi Bapak juga bawa korban-korban lainnya nggak kan? Tapi Bapak ibunya? Nggak ada bapak ibu, sama tadi teman satu kerjaan planning. Selain 2 orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa koper, seragam umroh dari travel, dan sejumlah dokumen. Salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kita berhasil mengamankan 2 pelaku terduga penggelapan dan penipuan jamaah umroh atas nama Haji L dan Haji R. Jadi yang terdata korbannya baru 50 orang dan yang sudah melaporkan ada 28 orang. Motifnya adalah mencari keuntungan. Modusnya begini, dia menawarkan jamaah umroh gratis. Ya gratis kan nih, saya punya nazar, saya mau punya uang 1 M, saya gratiskan untuk jemaah umroh. Tapi kamu bawa 2 orang. Makanya di antara korban itu ada yang bawa ibunya, bapaknya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan jumlah korban travel bodong tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Jumlah kuota calon jamaah haji yang diterima Kementerian Agama Kota Tangerang yakni berjumlah 1.918 orang. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, hanya 1.888 calon jamaah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Sedangkan 30 calon jamaah haji lainnya dipastikan tidak bisa berangkat tahun ini dan pemberangkatannya ditunda tahun depan. Sebelumnya, Kementerian Agama telah menentukan batas waktu pelunasan biaya haji pada tanggal 25 April 2025 kemarin. Namun dari batas waktu yang diberikan tersebut, masih terdapat beberapa jamaah yang belum melunasi sehingga harus menunda keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Nantinya kuota kosong tersebut akan diisi dengan calon jamaah haji cadangan yang sudah bisa melunasi biaya ibadah haji. Bagi jamaah yang belum melunasi ini artinya mereka gagal berangkat untuk tahun ini, Pak Haji? Mereka itu dia tidak berangkat, yang 30 orang ini karena belum ada alasannya apakah mereka alasannya karena sakit, apakah tidak ada biaya atau sesuatu hal sehingga mereka belum bisa melunasi.
Calon jemaah haji asal Kota Tangerang akan terbagi menjadi 7 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan mulai tanggal 1 Mei 2025. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang remaja di Tangerang Selatan kedapatan menggunakan kendaraan roda 4 yang menggunakan plat nomor luar negeri. Kendaraan tersebut langsung dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Tangerang Selatan yang sedang melakukan patroli. Selain menggunakan plat nomor, polisi yang menyalahi aturan, pengemudi mobil ternyata masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Saat diinterogasi, pengemudi mengaku menggunakan plat nomor asing tersebut hanya untuk bergaya. Jalan raya Jalan R Sutopo ini ditemukan kendaraan itu dengan memakai plat bukan peruntukannya di negara Indonesia. Jadi kita adakan penindakan, lanjut yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi, lanjut anggota melakukan penindakan dengan tilang manual STNK sebagai barang bukti untuk disidangkan nanti di Pengadilan Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, pengemudi dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maksimal denda Rp1 juta. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.